Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar teori ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu. Baik, ilmu ekonomi dianggap sebagai disiplin ilmu ini baru dimulai pada tahun 1776, yaitu sejak ditulis dan diterbitkannya buku yang terkenal yang berjudul The Wealth of Nations tahun 1776 karya Adam Smith. Hingga sejak saat itu ekonomi sebagai ilmu yang mengalami perkembangan yang begitu pesat dari waktu ke waktu. Tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi dan Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi sendiri. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua, ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu ilmu yang bersifat deskripsi, yang berarti ilmu ini memaparkan data-data yang bisa menggambarkan berbagai fakta serta fenomena ekonomi yang terjadi. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ini menjelaskan masalah yang terjadi dengan membedahnya berdasarkan pengertian, hubungan, sebab akibat, serta cara kerja dari sistem perekonomian tersebut. Ilmu ekonomi terapan ini terbagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Selanjutnya yang ketiga, ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang lebih berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam mengambil dan menentukan kebijakan, pedoman atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka ekonomi makro. Kerangka kerja ekonomi makro itu sendiri adalah bentuk kerangka kerja pemerintah dan juga rencana pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berdampak makro. Kerangka ekonomi makro biasanya disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada DPR untuk menjelaskan rencana pembangunan ekonomi dan langkah-langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan problema dasar makroekonomi. Yang pertama, problema dasar makroekonomi ini disebabkan oleh masalah pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi ini merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat bertingkat atau semakin tinggi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Kadangkala pertumbuhan ekonomi maju pesat dan kadangkala berjalan lambat, bahkan kadang-kadang dapat merosot drastis. Yang ketiga, masalah pengangguran. Masalah ini menjadi masalah utama yang ada di Indonesia karena masalah pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi. Tingkat pengangguran ini sendiri terjadi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran ini disebabkan karena banyak faktor. Yang pertama, kekurangan pengeluaran agregat. Yang kedua, ingin meninggalkan pekerjaan lama untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Yang ketiga, perusahaan mengganti tenaga kerja manusia dengan peralatan-peralatan canggih, misalnya seperti komputer dan mesin-mesin. Yang keempat, ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri atau suatu perusahaan. Yang terakhir, masalah atau problema dasar makroekonomi yaitu masalah inflasi. Inflasi ini adalah suatu keadaan di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Keadaan inflasi ini akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari suatu negara ke negara lainnya. Ada 4 golongan inflasi, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Jika suatu negara mengalami hiperinflasi, maka negara itu mengalami permasalahan yang cukup rumit. Sekian, terima kasih.